Puji Tuhan, Shalom. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati lawatan kasih kuasa Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita masih ada di rumah, kita belum boleh kemana-mana saudara, karena itu kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dan kita tetap percaya, sekalipun kita beribadah di rumah, lawatan Tuhan nyata. Lawatan Tuhan dahsyat dan lawatan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di minggu ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan dan dalam minggu berjalan ini, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi hari Kamis, kita juga akan ada ibadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, kita akan menerima lawatan Tuhan dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya Yesus Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus Kristus naik ke surga membuktikan dialah pemilik surga. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat dikasih dalam Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, maka hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah, sekalipun pintu-pintu gereja tertutup, tapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi hasrat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam ibadah ada pengharapan, dalam ibadah ada kekuatan, dalam ibadah ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah masa COVID-19 ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Bahkan setiap kami mengalami tangan Tuhan di tempat kami masing-masing. Oh, kami bersyukur kepada-Mu. Karena itu ya Bapa, di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, kami mau siapkan hati kami mau menyembah Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami berdoa dan kami mau tabiskan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan. Kami berdoa. Mari umat Tuhan kita berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Istri saya bersama dengan Gerard anak saya akan memimpin umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
Kasih tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang menjadi penolong kita. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Sebab hanya kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sanggup membuat kami terpesona akan segala kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami terpesona akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segalanya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Sungguh kami terpesona akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak putus-putusnya Kau sangat baik memelihara hidup kami. Dan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan buat setiap kami. Satu hal, tujuan hidup kami untuk menyembah Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa, saat ini kami akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar Engkau yang kami senangkan, Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan, meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, apa yang Dia buat sungguh sangat ajaib dalam hidup kita, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau ajaib dan sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa,
memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Dia Raja mulia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau bertepuk tangan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Pujilah Kau Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak disembah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sebab Tuhan Raja mulia. Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita puji dan muliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangannya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau yang menguatkan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Engkau Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Maka kami tahu di rumah Tuhan ada jawaban. Di rumah Tuhan ada pengharapan. Di rumah Tuhan ada kekuatan. Mungkin kami ibadah di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan hadir. Dan di mana Tuhan hadir, maka kami percaya ini akan menjadi bait-Mu ya Tuhan. Ini akan menjadi rumah-Mu. Sehingga kami umat-Mu di tempat kami masing-masing ya Allah. Di rumah kami masing-masing. Kami boleh menerima lawatan Tuhan. Kami boleh dijamah, dilawat oleh firman-Mu. Karena itu ya Bapak, kami bersyukur kami punya Allah Immanuel. Bapak berkati ibadah hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini. Tuhan memberkati dan kami juga berdoa sehingga lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami siap buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini secara khusus saya mengundang rekan saya, Pendeta Marvel Imbar. Beliau adalah gembala Word of God di GBI Word of God di Tangerang. Jadi beliau akan melayani kita melalui YouTube channel kita dan saya sangat percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyatakan. Karena itu kita mau menerima berkat firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Marvel Imbar. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di Glow Bandung ya, puji Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita bahwa hari ini boleh membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Saya percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menjaga kehidupan kita sampai hari ini. Kita masih beribadah di rumah, tapi saya percaya pelindungan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya akan membagikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Hari ini kami ibadah, kami percaya kuasa Roh Kudus bersama dengan hamba-Mu, bersama dengan umat-umat-Mu yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada dan menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan akan urapi, bahkan kami akan Tuhan urapi, sehingga firman-Mu yang kami dengar itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saat ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, temanya adalah hadapi ketakutanmu dengan menghidupi imanmu. Sekali lagi saya ulang, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu berjudul atau bertema hadapi ketakutanmu dengan menghidupi imanmu. Dari temanya saja kita sudah mengetahui bahwa jawaban atas ketakutan adalah menghidupi iman kita. Amin. Jadi ada dua gitu ya. Ada ketakutan tapi di sisi yang lain ada iman. Nah, sebagai orang yang percaya, kita harus menghidupi iman kita ini ya supaya bisa melawan segala ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan bisa membunuh iman Bapak Ibu, tapi juga iman ini Bapak Ibu bisa juga mematikan ketakutan gitu. Artinya bahwa kita harus berjuang, kita harus sungguh-sungguh apalagi di saat seperti ini gitu ya. Banyak orang atau banyak anak-anak Tuhan juga bahkan mengalami kecemasan, mengalami kepanikan, mengalami ketakutan gitu ya. Menghadapi pandemi virus corona, jangankan pandemi virus corona, menghadapi situasi gitu yang tidak menentu kapan ini berakhir, kapan ini selesai. Saya sudah kekurangan, kecemasan muncul dan berbagai hal yang ada di pikiran, yang ada di perasaan gitu ya. Dampaknya bukan cuma pribadi sendiri, tapi bisa pada keluarga, bisa pada pekerjaan, dan ini menimbulkan suasana yang dalam tanda petik yang mencekam kehidupan banyak orang. Nah, oleh karena itu saya percaya buat tema hari ini atau firman Tuhan hari ini akan membuat kita memiliki dorongan semangat, akan membuat kita terlepas dari ketakutan, kecemasan kita, dan saya percaya iman kita harus kita semakin tumbuhkan dalam Tuhan. Jadi hari ini hadapi ketakutanmu dengan menghidupi imanmu gitu ya. Nah, saya percaya bahwa menghidupi iman ini artinya bahwa Anda mempercayai, tapi Anda juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan gitu. Menghidupi iman ini berarti juga Anda sepakat dengan apa yang diminta dan dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita harus berdoa, maka kita harus berdoa. Dan Anda sepakat bahwa doa itu baik gitu ya. Itu untuk menghidupi iman kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata kita harus berdiam diri, kita harus berdiam diri. Kalau Tuhan berkata kita maju gitu ya. Kalau Tuhan berkata ayo semangat, maka kita semangat. Kalau firman Tuhan berkata, hamba Tuhan berkata ya, Tuhan pakai hamba Tuhan pakai firman Tuhan berkata, jangan takut, maka hidupi imanmu itu, jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Artinya bahwa kita harus mempercayai dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan gitu. Nah, itu artinya menghidupi iman. Kehidupan kita hari-hari diisi dengan perbanyak hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi untuk menghadapi ketakutan kita harus menghidupi iman kita. Karena memang itulah jalan keluar satu-satunya gitu ya untuk mengatasi rasa ketakutan. Itu apa? Menghidupi iman Bapak Ibu. Nah, dalam firman Tuhan ada sebuah contoh seorang tokoh Alkitab yang menghadapi ketakutannya dengan imannya gitu. Jadi firman Tuhan mengajar, ada contoh yang baik. Tentu di firman Tuhan ada banyak sekali contoh, tapi saya pilih contoh hari ini buat kita. Bahkan contoh ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh seorang wanita justru gitu ya. Seorang wanita justru. Nah, kita ingat persis sebelum saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tokoh kita inilah tokoh seorang wanita yang bernama Esther. Nah, kita tahu bahwa Esther ini seorang ratu menggantikan ratu yang sebelumnya, Ratu Wasti gitu ya. Dan Esther dipilih
menurut kehendak Tuhan gitu ya. Tuhan yang atur segala sesuatu dan Esther menjadi ratu gitu. Nah, satu waktu kita kenal namanya Haman gitu ya. Haman dia diangkat oleh raja gitu Ahasiweros, dia didudukan pada posisi yang tinggi, dan kalau saban dia lewat banyak orang harus tunduk gitu, harus menyembah. Nah, ada satu orang yang tidak mau menyembah si Haman, namanya Mordekai. Nah, karena saking panasnya hati Haman karena lihat Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau bilang iya pak gitu, kira-kira begitu ya. Nah, Haman ini panas hati sehingga dia merancangkan sesuatu hal bahkan untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Media Persia gitu, kerajaan Ahasiweros gitu ya. Jadi dia merancang, dia ngomong sama raja, ini ada satu bangsa yang mereka memiliki hukum yang sendiri, mereka tidak menghargai orang dan sekitarnya. Pokoknya dia ngomong sama raja, terakhir dia ngomong kita harus musnahkan bangsa Yahudi ini, bangsanya Mordekai gitu. Jadi ditulislah surat pakai materai raja gitu ya, bahwa pada tanggal sekian gitu ya, pada bulan ke-12 tanggal 13 gitu ya, bahwa orang Israel semua di kota-kota kerajaan itu harus dibunuh. Setelah surat itu beredar, sampailah ke Mordekai, maka Mordekai itu dia berjalan sambil melolong, sambil meratap gitu ya, dan sampailah ke telinga Esther. Ketika Esther jadi ratu, dan Mordekai berkata, cobalah tolong, pergilah menghadap raja dan omongkanlah tentang situasi ini kepada raja. Nah, kita akan baca dalam Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-10 ya gitu ya, kita mulai. Kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Nah, ayat 10 ini setelah Mordekai menyuruh menyampaikan perkataan kepada Esther bahwa tolonglah bangsamu, ngomonglah kepada raja gitu ya, kepada Ahasiweros gitu ya, tolonglah. Nah, Esther menjawab gitu, ayat 10 berkata begini sampai ayat yang ke-16. Akan tetapi Esther menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai gitu ya. Ini perkataannya, ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu pada Mordekai, kata Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira karena engkau dalam istana raja hanya engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum untuk 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Gini Bapak Ibu. Ketika Mordekai berkata, Esther tolonglah sampaikan kepada Ahasiweros gitu. Tolonglah, omongkanlah, biasa gitu ya. Istilah kata ngomonglah sama raja gitu. Tolonglah bangsa ini sudah mau dibinasakan sama Haman. Lalu Esther berkata begini pada Mordekai. Mordekai, semua orang udah tahu di kerajaan ini. Gitu, bahwa kalau seseorang, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat gitu ya. Pejabat tinggi, pejabat rendah. Kalau dia tidak dipanggil oleh raja. Dan engkau tiba-tiba ucuk-ucuk bahasa hari-hari ya. Kita ucuk-ucuk tiba-tiba datang ke istana raja. Lalu dipanggil oleh raja. Hukumannya cuma satu. Mati. Cuma satu berlaku undang-undang. Mati. Gitu. Lalu engkau menyuruh aku pergi kepada raja menghadap. Gitu. Ditambah lagi sudah 1 bulan ini atau 30 hari ini. Aku tidak dipanggil oleh raja menghadap. Masa kan mau suruh aku menghadap raja gitu. Ini cuma berlaku undang-undangnya mati. Jadi istilah kata bahwa kalau saya menghadap, padahal saya sudah 30 hari tidak dipanggil gitu ya. Dan kalau saya tiba-tiba datang menghadap, ya saya bisa mati. Gitu. Lalu Mordekai bilang,
Oke lah kalau begitu, kira-kira saya bahasakan gitu ya. Kalau engkau tidak mau tolong ya sudah, nanti sama orang Yahudi pasti juga pertolongan. Nanti kalau datang pertolongan itu, nanti engkau dan keluargamu bisa binasa gitu. Kira-kira begitu kata Mordekai. Akhirnya luluh juga hatinya Esther. Esther berkata begini, ini imannya. Oke, kalau begitu suruh kumpulkan semua orang Yahudi dan berpuasa 3 hari. Aku juga, kata Esther, dan dayang-dayangku pun akan berpuasa selama paling tidak 3 hari, kata Esther gitu ya. Pokoknya baik waktu malam, baik waktu siang, mereka akan puasa. Tidak makan, tidak minum. Dan yang saya suka lah perkataan Esther berkata begini, bagian yang terakhir ayat 16 gini. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan memang Esther melakukannya. Dia menghadapi ketakutan itu. Undang-undang berlaku cuma satu, mati. Dia harus memilih antara kalau dia tidak ngomong, ini orang Yahudi akan mati. Tapi kalau dia ngomong, dia juga bisa mati kalau raja tidak berkenan. Dan juga orang Yahudi mati. Gitu. Tapi dia berkata dengan iman, baiklah. Aku akan masuk menghadap raja. Kalau memang aku mati, biarlah aku mati. Tapi yang penting berpuasa untuk aku. Ini imannya, berpuasa, puasa, ayo. Ini ada tindakan rohaninya, tindakan imannya. Dia berdoa, dia berpuasa, bukan cuma dia, dan dia suruh seluruh orang Yahudi di kerajaan Ahasveros itu. Kalau memang mati, ya sudah. Artinya ada penyerahan dia kepada Tuhan. Kalau memang raja tidak berkenan, ya sudah. Jadi undang-undangnya mati. Tapi kalau dia pergi menghadap raja, lalu raja mengeluarkan tongkat emas di tangan raja, gitu ya. Artinya apa? Raja berkenan dia datang. Tidak jadi mati. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Esther menghadapi ketakutannya dengan apa? Menghidupi imannya. Dia menghadapi ketakutan. Waduh, jangan-jangan ini bisa mati ini kalau raja tidak panggil, berdiri di depan raja, lalu raja tidak ulurkan tongkat emasnya. Ini mati, tapi dia berkata, kalaupun mau mati ya sudah, silakan saja. Dia berserah kepada Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, dia melakukan tindakan iman. Dan dia pergi kepada raja. Resikonya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu paham dari firman Tuhan ini? Kadangkala untuk melihat mujizat Bapak Ibu, kita harus menghadapi ketakutan kita dengan iman. Ya sudah, saya tahu saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya tahu saya sudah berdoa, saya sudah lakukan yang terbaik gitu. Kalaupun mau jadi sesuatu, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ketika Esther masuk, raja mengeluarkan tongkat emas. Artinya raja berkenan kepada Esther. Dan lewat peristiwa itu, seluruh orang Yahudi diselamatkan. Haman digantung, Mordekai dapat kedudukan yang tinggi. Firman Tuhan berkata Mordekai itu berkedudukan di bawah raja, orang kedua setelah raja. Baca di kitab Esther. Artinya apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kadangkala ketakutan itu menipu kehidupan kita. Kadangkala ketakutan itu mengintimidasi. Kadangkala ketakutan itu di pikiran gitu ya. Di pikiran tuh begini gitu. Tapi hadapi gitu. Ketika kita menghadapi itu dengan iman, dengan doa, dengan keberpasrahan kepada Tuhan, ternyata ketakutan itu tidak ada apa-apanya gitu. Karena Tuhan yang tolong. Ketika Esther masuk, ternyata ketakutan itu tidak terjadi. Dia tidak mati walaupun ada undang-undang memang resmi berlaku. Tetapi Tuhan tolong. Dihadapi ketakutan itu, dia pakai iman. Kalau memang mau mati, silahkan. Tapi aku coba dulu, aku maju dulu, aku beriman dulu, aku berdoa. Amin Bapak Ibu. Ketika hari-hari ini ketakutan itu muncul gitu ya. Ketika hari-hari ini, aduh bagaimana nih Pak, situasi lagi sulit. Kalaupun saya mau begini, jangan begini gitu. Bapak Ibu hadapi itu. Doa, pakai iman. Gitu, pakai iman. Tuhan pasti turut campur tangan. Apa yang kau takutkan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Anda bertindak dengan iman. Hidupi imanmu. Berdoa sama Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang saya tulis di sini, saya catat di sini. Nah, apa yang membuat orang takut gitu? Dari mana muncul ketakutan-ketakutan? Sebelum saya menyampaikan hal-hal penting tentang menghadapi ketakutan gitu ya dengan hidup
dengan iman kita. Nah, ada beberapa hal dulu yang ingin saya mau katakan. Apa yang membuat kita takut gitu? Apa yang membuat muncul ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita ya? Apa yang membuat kadang-kala kita tidak nyaman gitu ya? Apa yang membuat kadang-kala kita cemas, kita takut? Nah, paling tidak ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang membuat orang takut atau dari mana muncul ketakutan? Dari mana sumbernya gitu? Nah, yang pertama, ketakutan biasanya bersumber dari situasi atau bersumber dari keadaan yang sedang terjadi dan kita pikir jangan-jangan hasilnya buruk pada kita. Itu nggak Bapak Ibu? Ketakutan biasanya bersumber gini, dalam sebuah situasi yang sedang kita hadapi. Dan situasi ini kita pikir hasil dari situasi ini jangan-jangan buruk, akan berlaku buruk pada kita. Sehingga kita takut. Gitu. Mungkin situasinya Bapak Ibu, kita nggak terlalu khawatir dengan situasi ini. Tapi kita takut dengan hasil dari situasi itu. Gitu. Banyak orang takut dengan hasil dari situasi yang terjadi hari-hari ini gitu. Gitu kan, banyak orang takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak menimpa kita, belum menimpa, tapi kita sudah takut jangan-jangan ini buruk Pak hasilnya, jangan-jangan nih pekerjaan saya nanti dengan pandemi virus corona ini, jangan-jangan ini pekerjaan saya, waduh Pak, jangan-jangan bisa bangkrut, bisa ini, bisa itu sudah terpikirkan. Nah, itu menimbulkan ketakutan. Artinya apa? Dia bersumber dari situasi yang sedang terjadi dan kita pikir jangan-jangan hasilnya itu yang menimpa kita itu buruk. Nah, ini menimbulkan ketakutan. Ini sumbernya. Kita pikir jangan-jangan buruk. Menakutkan bukan? Kadang-kala manusia itu lebih banyak suka berpikir hal yang buruk daripada hal yang positif gitu ya. Aduh Pak, jangan-jangan lewat situasi pandemi virus corona seperti ini, aduh jangan-jangan pekerjaan saya bagaimana nih, akhirnya buruk. Perekonomian gimana nih Pak, kok bisa buruk. Bahkan aduh Pak, saya ketemu orang ini. Aduh jangan-jangan saya juga kena gitu. Nah, ngomongnya ini hasilnya buruk ini membuat kita ketakutan gitu. Aduh Pak, saya ketemu, tadi saya belanja. Aduh Pak, ketemu orang, aduh, jangan-jangan Pak, orang ini terjangkit. Nah, ini sudah apa? Kita pikir hasilnya buruk. Nah, ini sumbernya Bapak Ibu. Yang jangan-jangan ini nih gitu. Bapak Ibu ya, hindari itu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, sumber daripada ketakutan gitu ya. Membuat orang takut. Nah, yang kedua, ketakutan muncul gitu ya. Karena ketidakmampuan kita mengatasi apa yang sedang terjadi. Gitu. Nah, ketidakmampuan kita untuk mengatasi apa yang sedang terjadi ini membawa perasaan panik, tidak menyenangkan gitu. Jadi, ketakutan muncul justru karena kita pikir saya tidak mampu. Saya tidak mampu mengatasi apa yang sedang terjadi ini gitu. Kalau tadi kita pikir di pikiran jangan-jangan buruk. Nah, sekarang ketakutan muncul karena kita merasa memang kita ini terbatas, tidak punya kemampuan. Sehingga menimbulkan rasa panik gitu. Gara-gara justru karena pikiran kita, aduh, sepertinya saya nggak kuat nih, sepertinya saya nggak mampu nih. Makanya terjadi apa? Kepanikan. Nah, ini sumber kadang-kala. Sumber ketakutan itu muncul gara-gara apa? Karena kita pikir memang kita tidak mampu untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Banyak pekerjaan hari-hari ini sedang goncang, gitu ya. Banyak orang usahanya sedang sepi. Katakan demikian. Banyak orang pekerjaannya ada, bahkan anak Tuhan dirumahkan gitu. Aduh Pak, saya dirumahkan, saya nggak kerja ini gitu. Bahkan ada yang aduh Pak, saya ini udah diberhentikan dari pekerjaan. Aduh gaji saya Pak udah dipotong sekian persen, 50% Pak, 20% dipotong. Nah, ini kan di luar daripada kemampuan kita. Nah, itu menimbulkan ketakutan tersendiri. Itu nggak Bapak Ibu? Jadi ketakutan bisa muncul karena ada sebuah perasaan ketidakmampuan kita untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, dari mana ketakutan ini muncul? Sumbernya dari mana? Nih, ketakutan itu muncul Bapak Ibu. Karena juga salah satunya, karena juga ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada kita dan kita pikir bisa terulang terjadi gitu.
Jadi ada sebuah pengalaman-pengalaman yang terjadi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan kita pikir pengalaman buruk itu bisa berulang terjadi gitu. Apalagi bisa terjadi kita pikir jangan-jangan gitu ya. Ini buat terjadi sekarang atau jadi ke depan. Nah, karena kita punya pengalaman. Trauma-trauma tertentu. Itulah Bapak Ibu. Banyak orang karena dulu pernah merasakan susah gitu ya. Katakan demikian. Pernah merasakan sulitnya hidup. Dan ketika sekarang, gara-gara situasi ini sedang terjadi ya, pandemi virus corona, membuat dia susah gitu ya. Dia membuat dia seperti tertekan. Nah, dia pikir jangan-jangan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu, jangan-jangan terulang Pak. Aduh, saya sudah nggak mau hidup susah gitu. Saya sudah nggak mau hidup miskin. Saya sudah nggak mau lagi mau hutang, mau segala macam. Ini yang terjadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi ketakutan itu bersumber gara-gara pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin pernah terjadi dan kita pikir itu akan berulang terjadi kepada kita di saat ini. Nah, ini harus dihindari gitu. Nah, kemudian yang keempat gitu ya. Dari mana ketakutan muncul gitu? Dari mana orang bisa merasa takut gitu ya? Sumbernya dari mana? Yang terakhir gitu ya. Nah, ketakutan ini muncul Bapak Ibu. Kalau tadi ketidakmampuan kita untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, ketidaksanggupan kita untuk memprediksi masa depan. Banyak orang takut menghadapi apa yang akan terjadi besok. Gitu. Kalau yang tadi bicara tentang traumatik masa lalu, kalau ada juga saya bicara tentang apa yang sedang terjadi, tapi ini ketakutan muncul Bapak Ibu akibat ketidaksanggupan kita memprediksi masa depan. Dan memang manusia tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi ada orang, bahkan ada anak Tuhan itu takut gara-gara apa? Masa depan. Gimana dengan masa depan, Pak? Ketidakmampuan dia untuk apa ya? Untuk memprediksi masa depan. Gimana masa depan ini? Gimana hari esok ini? Bahkan Pak, kapan ini virus corona berakhir? Aduh, bulan apa dia selesai ini gitu ya? Sudah beberapa bulan ini kami ada di rumah. Bulan apa ini selesai? Nah, ketidakmampuan untuk memprediksi masa depan itu, ketidakmampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, jujur banyak membuat orang takut. Banyak membuat orang takut gitu. Seakan-akan dia pikir kalau virus ini masih ada Pak, aduh ini mau berantakan, gitu kan? Kalau virus ini masih ada Pak, aduh ini mau berantakan sampai akhir tahun, aduh Pak bagaimana nih masa depan, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana nih Pak, saya udah dirumahkan sekarang. Nah, dia pikir masa depannya buruk, itu menghasilkan ketakutan. Dan hari-hari ini banyak orang sedang merasakan hal tersebut. Kita harus menghindari. Makanya dari judul tema kita pada saat ini, hadapi ketakutanmu dengan menghidupi imanmu. Kita melawan ketakutan dengan menghidupi iman kita. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu bahwa kunci dari menghadapi semua ketakutan ini adalah dengan menghidupi iman kita, maka gitu ya, ada beberapa hal penting kalau begitu. Gitu. Ada beberapa hal penting yang harus kita tahu soal bagaimana menghidupi iman kita dalam mengatasi ketakutan gitu. Ada beberapa hal penting, ini bagian terakhir daripada apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini inti daripada khotbah firman Tuhan saya hari ini gitu ya, khotbah saya hari ini. Beberapa hal penting gitu ya. Soal bagaimana menghadapi ketakutan kita dengan menghidupi iman kita. Ini beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, hal penting yang pertama dalam menghadapi ketakutan, dalam mengamini sesuatu gitu atau dalam menghidupi iman kita. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal penting pertama, perbanyaklah memperkatakan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Untuk menghadapi ketakutan kita dengan menghidupi iman gitu ya. Maka yang pertama Bapak Ibu, perbanyaklah memperkatakan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Ini selalu harus kita ulang-ulang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dunia ini saja Bapak Ibu, banyak perkataan-perkataan positif. Di dunia ini saja banyak pikiran-pikiran positif gitu ya. Motivator-motivator gitu ya. Yang muncul di mana-mana gitu ya.
memperkatakan hal-hal yang positif gitu. Dunia ini pun punya Bapak Ibu. Permasalahannya adalah itu tidak bersumber dari firman Tuhan. Meski itu baik gitu ya. Meski itu baik, tapi tidak semuanya bersumber dari firman Tuhan. Maka yang pertama, hal yang penting pertama untuk menghadapi ketakutan dengan menghidupi iman, maka hal penting pertama, perbanyak memperkatakan iman kita yang bersumber dari firman Tuhan. Bapak Ibu. Kata-kata positif saja tidak cukup kalau itu tidak bersumber dari firman Tuhan. Itu baik kalau Anda berkata, saya pasti bisa gitu ya. Itu baik gitu. Tapi lebih kerennya gitu, lebih bagusnya kalau perkataan iman itu ada dasar sumber firman Tuhan. Gitu ya, ada dasar sumber firman Tuhannya gitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lagi bingung, ketika Bapak Ibu lagi gentar, apa yang Yesus katakan? Apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa, pada Allah. Itu dasar firman-Nya. Ketika kita takut, kita berkata, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dasar firman gitu. Itu iman yang bersumber dari firman. Dasarnya ada Bapak Ibu. Bukan sekedar hanya perkataan positif biasa yang mungkin tidak ada sumbernya atau ada sumbernya dari siapa gitu. Tapi lebih baik kita banyak memperkatakan iman kita yang bersumber dari firman Tuhan. Itu lebih dahsyat, itu lebih hebat. Ketika kita lagi kekurangan gitu ya. Ketika kita lagi merasa tidak nyaman di perasaan. Firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Gitu. Nyatakanlah. Nah, itu firman Tuhan. Setelah kita ingat firman Tuhan, kita perkatakan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Ini dasar firman Tuhan, ini iman. Amin Bapak Ibu. Jadi hal penting dalam menghadapi ketakutan kita gitu ya. Esther menghadapi ketakutan tidak dengan gegabah. Esther menghadapi ketakutannya gitu ya. Menghadapi situasi yang dia alami. Tidak dengan nekat, tidak dengan gegabah, tidak. Tapi dia doa, dia puasa, dan dia penyerahan kepada Tuhan. Kita juga menghadapi ketakutan tidak dengan nekat-nekatnya kita. Tidak Bapak Ibu. Kita menghadapi ketakutan dengan iman yang bersumber dari firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Itu firman Tuhan. Kau lagi kesusahan, ngomong firman Tuhan itu. Tuhan akan memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan punya kekayaan dan kemuliaan tidak ada habis-habisnya. Tuhan bisa pelihara Bapak Ibu. Amin. Nah, yang kedua, hal penting yang kedua Bapak Ibu. Untuk menghadapi ketakutan gitu ya, dengan menghidupi iman kita. Hal pentingnya adalah doamu adalah kekuatan imanmu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Doamu adalah kekuatan imanmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan tunggu sampai sesuatu menjadi rumit lalu berdoa. Jangan. Jangan tunggu sampai sesuatu jadi tegang, jadi rumit, jadi ini lalu berdoa. Jangan tunggu Bapak Ibu. Doa itu jadi kebiasaan. Kalau mungkin selama ini kita belum membiasakan diri, ya biasakan diri. Jadi jangan tunggu sampai sudah rumit, sampai ketakutan sudah melanda begitu mencekam lalu berdoa. Bukan berarti saya bilang tidak boleh berdoa gitu ya. Pada saat itu bukan, tapi jangan biasakan seperti itu. Karena doa kita adalah kekuatan iman kita. Doamu adalah kekuatan imanmu. Anda harus berdoa. Amin. Berdoa, begitu takut doa gitu. Karena doamu itu akan menguatkan imanmu. Iman itu dapat kekuatan memang dua hal. Satu, firman Tuhan. Dua, doamu. Gitu. Itu kayak seperti dua kaki gitu. Iman kita bisa kuat gara-gara ada firman dan doa kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, hal penting yang ketiga. Nih, yang ketiga Bapak Ibu, dalam hal menghadapi ketakutan dengan menghidupi iman. Yang ketiga, sadari posisimu dalam Tuhan. Ini kadang-kadang kita lupa. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu itu anak Tuhan. Sadari posisimu gitu. Di dalam Tuhan.
Bapak Ibu ini anak raja, anak Tuhan. Sadari posisi ini. Tidak mungkin orang tua, Bapak Ibu. Tidak mungkin seorang tua gitu ya, akan membiarkan anak-anaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang tua membiarkan anak-anaknya, kecuali orang tua di dunia ini, kecuali orang tuanya ya memang betul-betul memang bukan orang tua yang baik gitu ya. Tapi tidak mungkin orang tua akan membiarkan anak-anaknya. Nah, posisi kita dalam Tuhan, kita ini anak Tuhan itu Bapa. Dia memelihara hidup kita. Nah, posisi ini yang kita harus paham. Posisi kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Yesus berkata, Bapa di dunia ini aja yang jahat tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Itu kata Yesus. Bapa yang di dunia ini aja, yang Yesus bilang yang ada yang jahat gitu ya, bahkan tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Itu posisi kita. Amin. Bapak Ibu, sadari posisi kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu itu siapa dalam Tuhan? Kalau kita pikir saya ini anak, pasti Tuhan pelihara. Maka hidupmu akan Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Sadari posisimu. Jangan terlalu rumit, jangan mengolah terus-menerus ketakutan. Ingat, saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini anak raja. Pasti Tuhan bela, pasti Tuhan tolong. Pasti kemana-mana, pasti akan Tuhan jaga, Tuhan awasi, Tuhan sertai. Amin. Itu yang harus kita tahu. Hal penting menghadapi ketakutan kita. Sadari posisimu di dalam Tuhan. Itu iman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu. Sadari posisi dalam Tuhan. Nah yang keempat ini, sadari juga kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Selain kita menyadari posisi dalam Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Sadari kebesaran dan kedahsyatan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan fokus terus sama ketakutan, sama masalah. Pak, bagaimana ini pekerjaan saya, ini bagaimana kehidupan ke depan. Jangan fokus terus ada di situ. Sampai kita lupa bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Sampai kita lupa bahwa Tuhan itu besar dan dahsyat. Jangan sampai lupa. Sadari kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dia Yehovah Yireh, Tuhan yang menyediakan. Dia Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia Yehovah Shalom, gitu ya. Allah yang penuh damai sejahtera. Itu Tuhan kita, itu kebesaran. Sadari itu. Kalau kita sadari bahwa Tuhan saya besar, maka kita mempunyai iman. Oh, Tuhan saya besar, ketakutan engkau tidak lebih besar daripada Tuhan saya. Roh dalam kita lebih besar daripada ketakutan atau roh yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Sadari, selain sadari posisi kita dalam Tuhan, sadari juga kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Itu akan membuat iman kita mantap dan kita hadapi ketakutan kita, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Yang terakhir. Jadi yang pertama, beberapa hal penting dalam hal menghadapi ketakutan dengan menghidupi iman. Tadi saya bilang perbanyak memperkatakan iman, bersumber dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, doa mulai kekuatan imanmu. Kemudian sadari posisimu dalam Tuhan. Yang keempat, sadari kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu. Sebelum saya doa buat Bapak Ibu. Yang kelima, sadari bahwa semua masalah dan tantangan memiliki jalan keluarnya. Tidak ada satupun situasi gitu ya. Situasi, meskipun situasi itu sangat-sangat sepertinya tidak ada harapan. Tapi tidak ada satupun situasi yang tidak memiliki jalan keluarnya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Bilang amin. Pasti ada jalan keluarnya. Itu iman Bapak Ibu. Itu iman. Masih ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang terlalu buntu sampai Tuhan tidak bisa buka jalannya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada tembok yang terlalu kokoh sampai Tuhan tidak bisa terobos tembok itu. Tidak ada situasi yang terlalu rumit Bapak Ibu yang tidak bisa Tuhan Yesus pecahkan. Pasti ada jalan keluarnya. Selama ada Tuhan, maka selama itu pula masih ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu sedang dalam masalah yang rumit, yang pelik gitu ya, membutuhkan sesuatu sampai berkata, aduh Pak ini sepertinya sudah nggak jalan keluarnya. Jangan. Jalan keluar tetap masih tersedia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya Tuhan.
Situasi ini akan membawa orang kadangkala cuma dua hal, Ibu. Membawa orang bisa meningkat imannya gitu ya. Tapi juga bisa membawa orang turun imannya. Tergantung kita Bapak Ibu. Tergantung kita merespon situasi ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hadapi ketakutanmu. Saya tidak tahu ketakutan seperti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Hadapi dengan iman. Paling tidak di 5 hal yang tadi. Yang penting tadi itu Bapak Ibu. Hal-hal yang penting. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Gitu kan. Pekerjaankah, keuangankah, gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin lagi sakit. Keluarga Pak saya, maaf kata ya, ada yang kena corona Pak. Gimana? Masih ada Tuhan Yesus. Virus itu Bapak Ibu tidak bisa mematikan nafas hidup orang. Hanya Tuhan yang bisa. Itu iman, itu firman Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa orang. Bukan virus corona. Bila amin. Jadi apapun yang sedang Anda hadapi, saya percaya masih ada jalan keluarnya. Ya, karena itu saya ingin berdoa Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu sedang bersama istri gitu ya. Ada suami, ada anak-anak di samping, mari pegang tangan. Bapak Ibu juga mungkin kalau ibadah di rumah bersama yang lain gitu ya. Kita pegang tangan kiri kanan, hanya orang-orang kita kenal gitu ya. Kita kenal, kita suami istri aja gitu ya. Anak-anak pegang tangan sama-sama. Kamu lagi beribadah sendiri, ya kan? Mari hatimu arahkan kepada Tuhan dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga. Hamba berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Hamba percaya dalam nama Yesus. Roh Kudus Engkau bersama dengan mereka. Roh Kudus Engkau tolong. Roh Kudus Engkau bela. Segala ketakutan mereka Tuhan hamba doa di dalam nama Yesus. Itu dijauhkan, disingkirkan ya Tuhan. Tuhan hamba percaya Tuhan pelihara hidup mereka. Bahkan setiap sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada keluarga-keluarga kami yang terkena virus corona. Ada kenalan kami, teman, atau apapun Tuhan. Kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Terlebih mereka yang sakit virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang berkekurangan Tuhan, yang membutuhkan makan, minum, keuangan, yang membutuhkan segala hal dalam hidup hari-hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Tuhan yang pelihara makan, minum, keuangan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Setiap pribadi-pribadi ya Tuhan yang sedang beribadah saat ini, Tuhan berkati. Mereka mungkin suami, istri, anak-anak, satu keluarga sedang beribadah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap rumah tangga. Tuhan sertai setiap keluarga, pribadi-pribadi juga yang ada ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Segala ketakutan kami taruh di tangan Tuhan. Kami hadapi semua itu ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kami akan lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Mujizat masih ada buat kami yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa berkati umat-umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan senantiasa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sebab kekuatan dari iman yang mengalahkan dunia ini. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan kita bersyukur. Hambanya Pendeta Marvel Imbal boleh melayani setiap kita. Dan kita jadi mengerti bahwa kekuatan iman kita harus kita push, harus kita teguhkan. Karena Alkitab katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita percaya dengan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, iman kita, maka kita senantiasa memandang Tuhan. Dan orang yang memandang Tuhan, Alkitab bilang tidak akan pernah dikecewakan. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur karena hari ini lawatan Tuhan nyata. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita akan memberikan korban syukur kita. Kita percaya kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan hampa. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu segala yang kita punya adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus dinyatakan. Pekerjaan Tuhan boleh terus ada dan
bisa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya gereja ini boleh tetap terus menegakkan kerajaan Allah serta kebenaran dan kasih. Kita akan berdoa buat persembahan kita, rekan-rekan jemaat Tuhan yang juga mau mengembalikan persepuluhan yang ada. Di bawah saya ada akun nomor rekening gereja kita, saudara bisa transfer ke sana. Kita memberi dengan sukacita iman. Sebelum memberi kita berdoa, kita memberi dengan sukacita dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami. Dan pada akhirnya firman-Mu yang membuat hidup kami menjadi lebih hidup. Tuhan, tolong kami. Sehingga hari ini kami juga akan memberikan korban syukur kami. Kami memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kami. Segala yang kami punya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan sukacita iman. Sebab kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa Allah memberkati setiap tangan-tangan umat Tuhan ini memberi dengan sukacita. Bahkan mereka juga yang mengembalikan dengan persepuluhan yang ada. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, umat-Mu kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita memberi, saudara bisa transfer bank dan kita percaya berkat Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari Kamis kita akan ada ibadah online kembali. Ya kan, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi Yesus Kristus naik ke surga mempersiapkan tempat buat kita. Yesus Kristus naik ke surga membuktikan bahwa dialah pemilik surga. Dan kita akan beribadah hari Kamis juga. Sehingga kita boleh menerima lawatan dan anugerah Tuhan dalam setiap ibadah kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami datang kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami. Dan kami juga akan berpisah dan kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami sehari-hari di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa dalam rangkaian ibadah nanti hari Kamis. Kami juga akan beribadah ibadah kenaikan Engkau. Memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus. Tuhan tolong sehingga kami pun turut mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan kami menerima lawatan dan anugerah Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami kelelahan, kelemahan dalam mereka hidup mengalami goncangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat tangan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan mereka. Kalau hari-hari ini Tuhan juga lihat mereka sudah mulai tawar hati mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan dapati ada hati yang mulai pudar, ada hati yang mulai kecewa, ada api yang mulai padam. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menopang. Bahkan Tuhan berikan mereka semangat kembali untuk tetap terus bersuka cita dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Kami percaya pemerintahan bangsa kami ada dalam anugerah Tuhan. Ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati bangsa kami. Presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang ada. Bahkan secara khusus kami ucapkan berkat. Tuhan memberkati BNPB, beri hikmat. Ketua BNPB, Tuhan juga memberkati TNI dan Polri. Dan dokter, suster, perawat medis yang mengambil bagian dalam menangani masa-masa pandemi ini. Bapa, kami topang mereka dalam doa kami. Dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan teguhkan iman mereka, kuatkan hati mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka semangat, beri mereka sukacita. Sehingga campur tangan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Dan kami melihat berita-berita akan semakin ada kemajuan yang signifikan. Pemulihan demi pemulihan dinyatakan atas bangsa kami. Kota-kota, daerah-daerah akan kembali pulih di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan memberkati gubernur yang ada, wali kota, bupati-bupati yang ada, bahkan RT RW di dalam nama Yesus. Tuhan yang
memberkati setiap masing-masing mereka. Beri mereka hikmat dalam mengatur segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja ya Tuhan, yang juga mengambil bagian dalam pelayanan melalui sosial media yang ada di hari Minggu maupun di hari-hari biasa. Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, sehingga umat Tuhan tetap ada dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Umat Tuhan tetap terpelihara dalam iman mereka. Terima kasih Bapa, secara khusus kami topang doa gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Ibu Renda yang ada, bersama dengan anak-anak dan cucu menantu yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, keteguhan hati untuk tetap terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang menopang kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan beraktivitas di tempat kami masing-masing. Tuhan yang memelihara setiap umat-Mu. Kami kuat sebab kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.